Annyeong, kenalin guys, aku Fatihah Mutia Zahra dengan NIM 230701600027. Kali ini aku bakal sedikit sharing tentang psychoeducation bipolar dan PTSD. So, jangan lupa simak video berikut ini. Yang pertama ada gangguan kesehatan mental bipolar. Kalian pasti nggak asing kan dengan istilah ini? Oke, jadi bipolar itu merupakan gangguan psikologis yang menyerang suasana perasaan atau mood, sehingga terjadi perubahan mood, naik atau turun yang sangat drastis. Biasanya penderita gangguan ini akan merasakan perasaan yang serba berlebihan dan perubahan yang secara tiba-tiba. Dan ternyata, bipolar juga merupakan salah satu penyakit gangguan mental serius yang bahkan berpotensi terhadap percobaan bunuh diri atau tindakan bunuh diri bagi penderitanya. Seperti halnya yang dirasakan oleh seorang selebriti sekaligus influencer yang kerap dipanggil dengan nama Awkarin, ia juga pernah menderita penyakit bipolar sejak lama. Sayangnya, ia baru mengetahuinya saat ia dewasa setelah mendatangi psikolog. Ia mengaku bahwa ternyata dulu ia juga pernah melakukan percobaan bunuh diri yang akhirnya gagal karena selalu diketahui oleh keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Karena gangguan mental yang dideritanya, ia juga sering merasakan mood swing, sulit tidur, dan pikiran yang tidak pernah bisa berhenti bekerja. Berikut merupakan gejala yang dialami oleh penderita bipolar. Ada dua fase yang dialami oleh penderita bipolar. Yang pertama ada fase hipomania. Di fase ini, penderita akan merasa sangat hampa, sedih, khawatir, kehilangan, dan putus asa. Pola tidur menjadi rusak, tidak memiliki niatan dan semangat untuk melakukan aktivitas apapun, lambat saat berbicara, merasa tidak ada yang ingin dikatakan atau bahkan sering lupa, sulit berkonsentrasi dan membuat keputusan, tidak mampu melakukan sesuatu, bahkan hal yang sederhana sekalipun, merasa tidak berharga dan muncul pikiran untuk bunuh diri. Yang kedua, ada fase mania. Di fase ini, sangat berbanding terbalik dengan fase hipomania. Penderita akan merasa sangat senang, bersemangat, dan mudah tersinggung atau sensitif, penurunan kebutuhan tidur, merasa gelisah, hilang nafsu makan, pikiran kacau, berpikiran dapat melakukan banyak hal pada satu waktu, berbicara dengan sangat cepat mengenai banyak hal, melakukan hal-hal beresiko tinggi, serta merasa sangat penting, berbakat, dan kuat. Penyebab dari penyakit gangguan mental ini memang belum diketahui dengan pasti. Namun, kondisi ini diduga berkaitan dengan faktor genetik, zat di dalam otak, dan gangguan fungsi syaraf di otak. Selain itu, ada faktor lain yang memicu dan meningkatkan resiko seseorang menderita gangguan bipolar, yaitu stres berat, pengalaman traumatis seperti pelecehan seksual atau tindakan kekerasan, kecanduan alkohol dan penyalahgunaan nafsa, masalah berat yang menimpa kehidupannya seperti masalah dalam keluarga, pertemanan, pekerjaan, keuangan, dan lain-lain, serta riwayat keluarga. Seseorang yang sudah menderita penyakit gangguan mental ini memang tidak selalu dapat dicegah, namun dapat diupayakan agar tidak kambuh, yaitu dengan tidak mengkonsumsi alkohol dan penyalahgunaan nafsa, mengelola stres dengan baik, membangun hubungan yang baik dengan keluarga, dan menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain, menjalani terapi dan melaksanakan anjuran dokter, istirahat dan tidur yang cukup, mengatur pola makan dengan baik dan mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, meditasi dan mindfulness, serta melakukan hal-hal yang bersifat positif. Ada pengobatan dan terapi yang dapat dilakukan untuk menangani penderita bipolar. Yang pertama, yaitu terapi. Terapi merupakan teknik pengobatan yang dilakukan untuk membimbing pasien mengatasi masalahnya dan membentuk pasien terhadap hal-hal positif agar lekas pulih. Yang pertama ada interpersonal and social rhythm therapy. Terapi ini berfokus pada rutinitas ritme harian seperti tidur, bangun, dan waktu makan.
Rutinitas yang konsisten memungkinkan pengidap dapat mengelola suasana hati yang baik. Yang kedua, ada cognitive behavioral therapy. Terapi ini berfokus pada mengidentifikasi keyakinan dan perilaku negatif yang tidak sehat, kemudian menggantinya dengan yang sehat dan positif. Berikutnya, ada psikoedukasi. Pengidap mempelajari tentang gangguan bipolar untuk menangani gangguan yang dideritanya. Bahkan, keluarga dan orang-orang di sekitarnya dianjurkan untuk mempelajarinya juga, agar dapat membantu pengidap kembali pulih dengan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan untuk menolong dan mensupport pengidap. Yang kedua, ada pengobatan. Obat-obatan yang diberikan kepada pengidap tentunya harus sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter atau psikiater. Berikut merupakan jenis obat-obatan untuk menangani gangguan bipolar. Yang pertama, ada obat penyeimbang suasana hati seperti karbamazepin, lamotrigin, dan lithium. Yang kedua, ada anti kejang seperti asam valproat, yaitu untuk mengurangi aktivitas zat dalam otak yang memicu gejala. Yang ketiga, ada antipsikotik seperti pramiprazol, olanzapine, quetiapine, dan risperidone. Dan yang terakhir ada antidepresan seperti fluoxetine, escitalopram, dan sertraline. Yang kedua, ada gangguan kesehatan mental PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. PTSD merupakan gangguan kecemasan yang disebabkan oleh traumatis akan suatu kejadian di masa lalu yang tidak menyenangkan atau bahkan mengerikan sehingga meninggalkan bekas luka yang mendalam, seperti pelecehan seksual, pembulian, bencana alam, kecelakaan, atau peperangan. Gangguan kesehatan mental ini pun banyak diderita oleh anak-anak yang berada di Palestina. Mereka mengalami traumatis karena peperangan yang terjadi di wilayah mereka. Bahkan, tak jarang di antara mereka yang mengalami trauma dengan tingkat yang parah. Pada 22 Oktober 2023, Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh Hamas di Gaza juga mengatakan bahwa jumlah korban anak-anak yang terbunuh dalam 16 hari pengeboman adalah 1.750 jiwa. Tak hanya memakan korban, anak-anak yang selamat terpaksa mengalami gangguan kesehatan mental karena traumatis, kata Fadel Abu-Hen, seorang psikiater di Gaza. Menurut Zaki Grossman, Ketua Asosiasi Pediatri Israel, mengatakan bahwa ia menyaksikan tsunami gejala kecemasan di kalangan anak-anak Palestina. Menurutnya, ada sekitar 90% anak yang mengunjungi rumah sakit dengan keluhan kecemasan. Ada beberapa faktor yang memicu PTSD, antara lain pengalaman yang mengerikan, termasuk jumlah dan tingkat keparahan traumatis yang terjadi dalam kehidupannya, memiliki keluarga dengan riwayat gangguan mental, mempunyai kepribadian yang temperamental, menyaksikan peristiwa yang mengerikan seperti seorang dokter relawan di Palestina yang harus menyaksikan kejadian mengerikan dan menegangkan di setiap waktu. Ada beberapa gejala yang muncul ketika seseorang menderita gangguan PTSD. Gejala ini terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu gejala ingatan intrusif. Yang termasuk dalam gejala ini, biasanya penderita sering mengingat kejadian yang membuatnya trauma. Penderita merasa seakan mengulangi kembali, merasakan kejadian tersebut, bahkan seringkali hadir berupa mimpi buruk. Yang kedua, pengelakkan dan penghindaran terhadap suatu hal yang dapat menyebabkan traumatis dan teringat akan kejadian tersebut. Yang ketiga, perubahan negatif. Penderita biasanya akan sering memunculkan pikiran negatif, merasa putus asa akan masa depan, kesulitan mengingat, merasa jauh dari keluarga dan orang-orang tercinta, berkurangnya minat akan kegiatan yang disukai sebelumnya, dan merasakan mati rasa. Dan yang keempat, perubahan reaksi emosional dan fisik. Biasanya penderita akan mudah kaget dan ketakutan, selalu merasa harus waspada, tindakan merusak diri, sulit tidur atau insomnia, sulit berkonsentrasi, dan selalu merasa bersalah yang luar biasa. Berikutnya ada diagnosis PTSD. Tidak semua orang yang mengingat kejadian masa lalu yang mengerikan akan mengidap PTSD. Ada beberapa acuan yang digunakan oleh dokter spesialis kejiwaan atau psikiater untuk mendiagnosis seseorang mengidap PTSD. Psikiater akan melakukan beberapa pemeriksaan kepada pengidap, yaitu yang pertama, pemeriksaan fisik untuk mengetahui masalah yang menyebabkan gejala. Yang kedua, evaluasi psikologis, diskusi tentang gejala yang mengarah pada peristiwa. Dan yang ketiga, menggunakan kriteria dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders dari American Psychiatric Association sebagai acuan. Ada terapi dan pengobatan yang harus dilalui bagi penderita PTSD.
Ada beberapa obat-obatan yang harus diberikan kepada penderita PTSD. Yang pertama, antidepresan. Dokter meresepkan obat ini untuk membantu gejala depresi, kecemasan, masalah tidur, dan konsentrasi. Yang kedua, anti-kecemasan. Obat ini dapat meredakan kecemasan parah dan masalah terkait. Obat hanya digunakan dalam waktu singkat. Dan yang ketiga ada parazosin. Obat ini bisa mengurangi atau menekan mimpi buruk pada pengidap. Berikutnya ada terapi yang harus dijalani oleh penderita PTSD. Yang pertama yaitu terapi kognitif. Jenis terapi bicara ini membantu pengidap mengenali cara berpikir yang membuatnya terjebak dalam ingatan masa lalu. Yang kedua ada terapi paparan. Terapi perilaku ini membantu pengidap menghadapi situasi dan ingatan yang menakutkan dengan aman. Dan yang terakhir ada desensititasi dan pemrosesan ulang gerakan mata. Terapi ini adalah gabungan antara pemaparan dengan gerakan mata untuk memproses ingatan traumatis dan mengubah cara bereaksi. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.